Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, kebetulan pada kesempatan sore hari ini kemarin saya dihubungi oleh teman-teman panitia takmir masjid untuk sedikit berbagi tentang saham syariah. Saham syariah pada prinsipnya itu merupakan salah satu instrumen investasi yang bisa dipilih oleh kita. Karena itu saya akan mencoba sedikit menyampaikan tentang rangka investasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam atau syariah. Di dalamnya nanti kemudian ada pembahasan tentang saham syariah. Jadi kita mulai dari ruang lingkup paling umum, yaitu tentang investasi. Ada nggak dalam Islam kaidah-kaidah spesifik yang harus kita patuhi sebagai seorang muslim apabila kita pengen mengembangkan uang atau modal yang kita punyai. Karena itu, seperti yang bisa dilihat di slide, judulnya berinvestasi sesuai syariah. Ada beberapa topik penting mungkin yang akan coba saya sampaikan sebagai perenungan kita bersama-sama. Nanti saya akan mencoba membahas sedikit tentang bagaimana investasi dalam bingkai syariah. Investasi secara Islami itu seperti apa? Kemudian bagaimana caranya para fuqaha atau para ahli fikih dalam memutuskan dilarang atau diperbolehkannya investasi yang ada saat ini. Investasi yang sesuai syariah itu seperti apa, cara mengambil hukumnya para fuqaha. Nanti coba kita singgung sedikit. Kemudian konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam, prinsip-prinsip dasar Islam dalam berinvestasi, dan beberapa isu penting lain yang mungkin perlu saya sampaikan kaitannya dengan aktivitas investasi. Baik, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, mungkin saya perlu bertanya terlebih dahulu. Di sini kalau kita berbicara tentang aktivitas investasi, investasi itu bisa dilakukan di aset real. Aset real itu contohnya dengan cara membuka bisnis secara langsung misalnya, atau juga investasi di aset keuangan. Investasi di aset keuangan itu tidak dilakukan dengan cara menanamkan modal kita secara langsung ke proyek-proyek real kayak bisnis, tetapi kita membeli surat-surat berharga, di mana surat-surat berharga tersebut itu punya underlying yang berupa aset real. Tapi kita membeli surat-surat berharga, contohnya saham, obligasi, dan seterusnya. Bagi generasi muda, adik-adik mahasiswa yang ada di sini, aktivitas investasi yang paling banter mungkin mayoritas dilakukan itu adalah investasi di aset keuangan mungkin ya. Meskipun ada mungkin sebagian yang sedari muda sudah belajar menginvestasikan dana, mengembangkan uang dengan cara berinvestasi di aset real, buka bisnis, dan seterusnya. Tapi mayoritas mahasiswa mungkin yang generasi muda investasinya masih sebatas di aset-aset keuangan, surat-surat berharga. Karena itu mungkin kalau boleh tahu terlebih dahulu, ada nggak di sini ini yang sudah pernah melakukan investasi di aset keuangan misalnya? Ada nggak? Aset keuangan itu macam-macam. Ada saham, ada obligasi, reksadana, ada
cryptocurrency juga bisa masuk. Meskipun nanti bisa kita diskusikan dan kita bahas lebih jauh hukumnya seperti apa. Tetapi itu merupakan contoh aset-aset keuangan. Ada nggak di sini Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang telah belajar melakukan investasi di aset keuangan? Gak ada yang ngacung ya. Kayaknya ada, cuma malu-malu ya. Kayaknya ada, cuma malu-malu. Tapi kalau investasi di aset real ada nggak? Aset real dan buka bisnis misalnya, ada nggak? Oke, saya percaya bahwa adalah di antara kita yang pernah melakukan investasi baik di aset real ataupun di aset keuangan. Cuma mungkin malu-malu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Islam secara keseluruhan, Islam itu memiliki 3 ajaran pokok. 3 ajaran pokok itu akidah, kemudian syariah, kemudian akhlak. Meskipun beberapa ahli pendidikan Islam itu mengatakan bahwa 2 fondasi atau 2 pilar penting Islam itu sebenarnya adalah akidah dan syariah, tetapi mayoritas mengkategorikan bahwa pilar Islam itu terdiri dari 3, akidah, syariah, dan akhlak. Akhlak ini dikeluarkan oleh sebagian tokoh Muslim sebagai pilar karena itu merupakan tujuan yang secara otomatis menjadi terminal akhir dari pelaksanaan akidah dan syariah. Jadi kalau akidah kita itu baik, pelaksanaan syariah kita baik, maka terminal akhirnya akhlaknya juga pasti baik. Jadi akhlak ini dianggap sebagai tujuan akhir, sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi beberapa pemuka Muslim itu menganggap bahwa akhlak ini adalah tujuan akhir, sementara pilar pentingnya itu adalah akidah dan syariah. Akidah dan syariahnya baik, akhlaknya juga akan ikut baik begitu. Tapi secara umum ada 3, akidah, syariah, dan akhlak. Ketika kita berbicara tentang investasi itu adalah aktivitas yang berada di pilar syariah. Ketika kita berbicara pilar syariah, di syariah itu ada aktivitas muamalah, ada aktivitas ibadah. Ibadah dapat kita definisikan secara sempit sebagai sebuah aktivitas yang memuat hubungan vertikal dan transendental antara manusia dengan Sang Khalik. Ya, tetapi muamalah ini adalah aktivitas yang sifatnya horizontal antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kenapa kita perlu memahami pilar penting ini? Karena di dalam Islam, bagaimana hukum diambil kaitannya dengan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan muamalah dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan ibadah itu memiliki kaidah dan aturan-aturan tersendiri. Karena itu kita perlu tahu ketika kita berbicara tentang saham syariah, kita berbicara tentang investasi syariah, kita membicarakan apa? Membicarakan aktivitas ibadah atau membicarakan aktivitas muamalah. Nah, kita samakan dulu frekuensi kita bahwa ketika kita berbicara investasi syariah itu berada di aktivitas muamalah. Di aktivitas muamalah itu ada hukum-hukum privat, hukum-hukum personal, kemudian ada hukum-hukum publik. Hukum-hukum publik misalnya hukum-hukum privat itu berkaitan dengan jinayat ya. Hukum pidana, hukum perdata, itu hukum-hukum privat. Kemudian ada hukum-hukum publik. Hukum-hukum publik itu ada yang sifatnya keluar, ya, hukum-hukum publik kaitannya bagaimana kita berinteraksi dengan dunia luar, misalnya kaitannya dengan hubungan lintas negara. Kemudian ada hukum-hukum publik yang sifatnya ke dalam. Nah, hukum-hukum publik yang sifatnya ke dalam ini ada politik,
ada ekonomi, ada masalah sosial, ada budaya dan segala macamnya. Di bawah ekonomi itu ada urusan yang berkaitan dengan keuangan, di bawah keuangan itu ada urusan yang namanya wealth management atau pengelolaan kekayaan. Ketika kita berbicara tentang bagaimana kekayaan kita dikelola, pengelolaan kekayaan, di situ ada aktivitas-aktivitas lain seperti leasing, asuransi, perbankan, salah satunya investasi. Nah, kita berada bahasanya di bahasan investasi ini. Nah, sekarang kalau ajaran Islam tadi itu ada 3 pilar penting, yaitu akidah, ada syariah, ada akhlak. Dan investasi itu aktivitasnya berada di bawah payung muamalah. Maka bagaimana kemudian para fuqaha atau para ahli fikih menetapkan hukum atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan investasi? Tidak hanya berkaitan dengan investasi sebenarnya, aktivitas hukum yang penetapan hukum yang dilakukan oleh para ulama terkait dengan konteks-konteks kemasyarakatan yang berkembang di masyarakat, termasuk isu-isu berkaitan dengan investasi, itu bagaimana mereka menetapkan hukumnya. Nah, secara umum para ulama, para ahli fikih ketika mereka itu memutuskan apakah hukum dari sebuah aktivitas baru di masyarakat itu haram atau halal, biasanya mengacu kepada maqasidus syariah. Menurut para ahli pendidikan Islam, menurut para ulama, bahwa tujuan umum diturunkannya syariah oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya Islam ke muka bumi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada 5 tujuan pokok katanya. Pertama, itu hifdzuddin, yaitu memelihara agama. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi kenapa Islam itu ada? Kenapa syariah itu diperlukan? Pertama, tujuan akhirnya itu memelihara agama katanya. Tujuan kedua yaitu memelihara jiwa. Kemudian tujuan ketiga yaitu memelihara akal. Tujuan keempat memelihara keturunan. Tujuan kelima yaitu memelihara harta. Sehingga jika kita mungkin bertanya, kenapa kok kemudian kegiatan atau aktivitas ini hukumnya haram menurut para ulama atau halal menurut ulama, itu dinisbatkan biasanya oleh para ulama kepada tujuan akhir ini. Ya. Jadi itu haram misalnya. Kenapa minum alkohol itu haram? Karena itu bertentangan dengan tujuan ketiga dari diturunkannya syariah, yaitu hifdzul akal, memelihara akal. Orang yang minum alkohol itu bisa terganggu akalnya, cara berpikirnya bisa terganggu dan seterusnya, karena itu haram hukumnya. Sehingga tujuan syariah itu ada 5 kalau menurut ulama. Nah, untuk menetapkan hukum ini, itu landasan akhirnya itu adalah 5 pokok ini yang kita sebut sebagai maqasidus syariah. Ya, itu para ulama menggunakan beberapa landasan hukum. Landasan hukum utama tentu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kemudian aktivitas-aktivitas tersebut yang berkembang di masyarakat itu misalnya tidak ada hukumnya secara langsung yang dijelaskan secara gamblang, dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada, ulama biasanya menggunakan landasan hukum tambahan berupa ijma', qiyas, ijtihad, dan lain-lain. Al-Quran tambah hadis, tambah ijma', tambah qiyas, tambah ijtihad, ini kalau kita bisa simpulkan, inilah yang sering kita sebut sebagai
fikih. Al-Quran dan hadisnya sering kita menyebutnya sebagai landasan syariah, tapi ijma, qiyas, ijtihad dan lain-lain kita sering menyebutnya sebagai landasan fikih. Di dalam keilmuan sering kita menyebutnya sebagai jurisprudensi Islam atau landasan hukum dalam Islam, yang artinya bahwa apapun aktivitas, kegiatan, peristiwa tertentu yang misalnya butuh penjelasan apakah haram hukumnya, boleh hukumnya, halal hukumnya, ulama menggunakan landasan hukum ini: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ijtihad dan lain-lain. Pertanyaannya sekarang adalah, aktivitas investasi yang ada saat ini itu berkembang demikian pesat, bahkan aktivitas-aktivitas tertentu dalam instrumen investasi yang kita kenal sekarang itu bahkan mungkin tidak ada di zaman Rasulullah dan di zaman Khalifahur Rasyidin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kemudian menghukumi investasi ketika kemudian muncul instrumen keuangan seperti saham yang dulu tidak ada di zaman Rasulullah, seperti cryptocurrency yang dulu tidak ada di zaman Rasulullah, atau instrumen keuangan lainnya. Ini kemudian diijtihadkan oleh para ulama, ya, kemudian muncul ijma, muncul qiyas dan seterusnya, tapi tetap berprinsip kepada prinsip-prinsip umum yang memang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Itu nanti yang coba akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, tadi saya menyebutkan bahwa investasi syariah itu merupakan salah satu aktivitas muamalah, bukan aktivitas ibadah. Meskipun kalau kita memaknai aktivitas ibadah itu secara luas, mungkin saja kita menganggap bahwa aktivitas investasi itu ada unsur atau nilai ibadahnya. Ya. Tapi untuk sementara aktivitas muamalah itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan investasi. Dan ketika kita berbicara muamalah, berbicara ibadah, ada kaidah fikih yang perlu kita ketahui bersama. Yang ini menjadi landasan pertama ketika seorang ulama atau ahli fikih mau mengkaji hukum dari investasi di aset tertentu boleh atau tidak. Dia menggunakan kaidah ini terlebih dahulu, para ulama. Tidak hanya kaitannya dengan investasi, tapi aktivitas lain yang berkaitan dengan muamalah. Aspek politik, aspek ekonomi lainnya, itu aktivitas muamalah. Karena itu, aktivitas muamalah itu kaidah umumnya, sebelum ulama kemudian membahas lebih jauh boleh tidaknya, haram halalnya, itu ada kaidah umum yang kalau diartikan, ini ya, hukum asal dalam semua bentuk muamalah itu boleh. Ini kaidah fikih umum untuk muamalah, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Al aslu fil muamalati al ibahah, katanya. Illa ayyadulla dalil ala tahrimiha. Artinya aktivitas muamalah apapun yang kaitannya hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hukum asalnya itu boleh, kecuali memang ada dalil yang secara jelas mengharamkan di dalam Al-Quran. Sehingga dari aktivitas ini, kalau adik-adik, bapak ibu misalnya tanya, investasi di saham, investasi di aset kripto itu boleh enggak? Sampai pada kaidah ini boleh, hukum asalnya, ya, hukum asalnya. Tinggal kemudian nanti kita lihat dia memenuhi kaidah-kaidah umum enggak yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis misalnya. Sementara untuk aktivitas ibadah itu beda lagi kaidahnya. Kalau aktivitas muamalah yang itu memuat hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, hukum asalnya semuanya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau ibadah itu kaidah umumnya berbeda. Hukum asalnya semuanya haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Itu kalau ibadah, aktivitas yang berkaitan dengan ibadah. Karena itu dari kaidah umum ini kita untuk sementara boleh mengatakan bahwa apapun bentuk inovasi dalam produk-produk keuangan, investasi-investasi
yang berkaitan dengan surat-surat berharga, kita bisa mengatakan sampai titik ini boleh hukum asalnya gitu. Karena itu kaitannya dengan aktivitas muamalah. Tapi kita lihat secara lebih jauh nanti. Nah, oke. Ini sampai jam 5.15 ya. Iya, 5.15. Oke. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang hukum investasi atau investasi yang sesuai syariah itu seperti apa, mungkin kita perlu juga membahas sekilas tentang pengelolaan kekayaan. Dalam keilmuan, mungkin di sini ada di mahasiswa ada yang ngambil finance. Di finance itu ada istilah atau ilmu yang dikenal dengan wealth management. Ya. Pengelolaan kekayaan. Ketika kita berbicara tentang pengelolaan kekayaan, maka ada rangkaian aktivitas dalam pengelolaan kekayaan. Pertama, itu tentang bagaimana kekayaan itu diperoleh. Ya. Kemudian yang kedua, itu tentang bagaimana kekayaan itu dikembangkan. Setelah diperoleh sah menjadi milik kita, bagaimana caranya mengembangkan? Setelah dikembangkan, bagaimana caranya dibelanjakan, didistribusikan? Bagaimana kemudian caranya disucikan setelah didistribusikan? Masing-masing rangkaian aktivitas ini itu ada ketentuannya dalam Islam. Ketika kita memperoleh harta misalnya, maka apa yang tidak boleh dilakukan? Itu ada ketentuannya. Ketika kita mengembangkan harta atau melakukan investasi, ada juga ketentuannya. Ketika kita mendistribusikan atau membelanjakan harta kita, ketentuannya juga ada secara spesifik. Ketika kemudian kita telah membelanjakan, mendistribusikan harta kita perlu disucikan, ada ketentuannya dalam Islam. Begitu luar biasanya Islam, sampai sangat-sangat detail terhadap semua aspek kehidupan kita. Ya, ada satu pemahaman yang mungkin perlu kita luruskan sebagai Muslim, kaitannya dengan bagaimana Islam memandang kekayaan. Karena mungkin ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang menganggap bahwa zuhud, misalnya ya, di mana kemudian Muslim itu menjauh dari aspek-aspek hal-hal duniawi, menjauh dari kekayaan. Muslim itu akan lebih baik kalau miskin dan seterusnya. Itu mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang persepsinya seperti itu. Karena kalau miskin dia lebih dekat dengan zuhud, lebih dekat ke qanaah dan seterusnya. Itu persepsi yang keliru. Kita dulu di zaman abad pertengahan, tahun 600 sampai 1300-an Masehi, Islam itu menjadi pusat peradaban dunia, sebagaimana Amerika dan Eropa menjadi pusat peradaban saat ini. Dulu tahun 600 sampai 1300-an Islam menjadi pusat peradaban. Eropa pada saat itu tertinggal jauh, baik dari sisi pengembangan pengetahuan dan peradaban lainnya, termasuk Amerika. Amerika itu baru ditemukan, kalau nggak keliru secara historis, tahun 1500-an. Islam bahkan tahun 600 sampai 1300 itu telah memegang puncak peradaban di dunia. Setelah tahun 1300-an, Islam itu runtuh digantikan dengan peradaban lain. Muncul kemudian peradaban barat, peradaban Eropa setelah revolusi industri. Amerika menguasai dunia, barat menguasai dunia, sampai sekarang tampuk peradaban yang pernah berada di tangan kita sebagai Muslim itu belum kembali sampai saat ini. Ya, berbagai upaya untuk mencoba mengembalikan peradaban itu pernah dilakukan. Sejak zaman penjajahan pernah digawangi oleh Muhammad Abduh misalnya di Mesir, ya di Timur Tengah sana Jamaluddin Al-Afghani dan seterusnya, dibawa ke Indonesia sampai kemudian ada Ki Hasyim Asy'ari, ada Ki Haji Ahmad Dahlan. Mereka itu adalah para tokoh yang dulu mencoba membawa kebangkitan Islam melalui organisasi-organisasi Islam. Tapi sampai sekarang belum kelihatan hasilnya. Ya. Sehingga kalau kita sebagai Muslim, generasi Muslim mau mencoba kembali menghidupkan peradaban Islam yang sempat menjadi sempat
menjadi kekuatan kita di abad pertengahan, salah satu caranya orang muslim, para orang Islam muslim itu harus kaya. Ya. Kalau kita sebagai muslim itu nggak kaya, kita akan kalah. Kita nggak bisa menguasai sektor manapun. Tapi kalau kita kaya, punya sumber daya, kita bisa kembali, ya, peluang untuk membawa kembali kejayaan Islam zaman dulu itu sangat mungkin terbuka. Kalau kita kaya sumber dayanya. Karena itu sebagai muslim perspektifnya itu harus kaya gitu. Cuma masalahnya bagaimana kekayaan itu dikelola. Itu saja. Harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tapi harus kaya. Orang Islam itu harus kaya. Gak boleh miskin. Ya, itu anjuran agama gitu. Karena itu kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang kemudian mempersepsikan bahwa zuhud, qanaah, ya, menjauh dari aspek-aspek duniawi itu adalah pilihan terbaik yang memang sesuai dan diinginkan oleh Islam, itu keliru ya. Muslim harus kaya, itu titik tekan kita ya, kalian sebagai generasi muda. Ya. Siapa tahu nanti kemudian kalian jadi pengusaha muslim kaya raya. Kemudian jadi pengusaha muslim kaya raya, kalian mampu kemudian melakukan banyak hal ke lingkungan dan seterusnya. Itu kita bangun pelan-pelan dari situ. Kejayaan itu lebih masuk akal untuk bisa kita ambil kembali. Ya, kejayaan di abad pertengahan itu. Nah, ini ya kaitannya dengan konsep. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang kekayaan dalam Islam, itu rerangkanya harus utuh. Ya, bagaimana kekayaan itu diperoleh, bagaimana ketika harta itu diperoleh, kemudian setelah diperoleh sah itu milik kita, bagaimana kemudian dikembangkan, diinvestasikan. Meskipun secara spesifik di topik kita sore hari ini kita membahas rangkaian yang kedua ini, rantai kedua itu, yang merah, yaitu ketika bagaimana kemudian harta itu dikembangkan, diinvestasikan. Tapi kita harus juga melihatnya secara holistik dalam konteks bagaimana kekayaan dikelola. Karena kalian mungkin saja punya banyak duit, dikembangkan secara syariah, diinvestasikan ya di surat-surat berharga syariah, digunakan untuk buka bisnis syariah, digunakan untuk sedekah, tapi kekayaan kalian kalau diperoleh dengan cara batil, ketika cara memperolehnya maka nggak ada maknanya, nggak ada nilainya gitu. Sehingga ketika kita berbicara investasi, ya, cara memperolehnya juga harus benar dulu. Koruptor itu banyak duitnya, ya. Mereka investasi secara perspektif ekonomi karena investasinya meningkat, punya kontribusi terhadap masyarakat, tapi nggak ada nilainya secara syariah. Cara memperolehnya yang salah, meskipun investasinya dilakukan sesuai syariah. Karena itu ketika kita berbicara tentang investasi syariah, saham syariah, nanti kita perlu dulu memahami konteks holistiknya, bagaimana kekayaan itu harus dikelola. Cara memperolehnya harus sesuai syariah, cara pengembangannya harus sesuai syariah, cara perlindungannya, misalnya harta itu kan harus kita lindungi ya, itu amanat maqasid syariah tadi. Harta harus kita lindungi, karena itu dalam perkembangannya kemudian dalam ranah modern ada berkembang asuransi, itu salah satu bentuk perlindungan harta. Sekarang misalnya ada takaful kalau dalam Islam. Bagaimana mendistribusikan, membelanjakan harta, kemudian setelah kita distribusikan, setelah belanjakan, bagaimana mensucikan harta. Tujuan akhirnya ya tadi, maqasid syariah itu, supaya terjaga dan terlestarikan harta kita sesuai syariah. Nah, oke. Sekarang coba kita urai sedikit secara ringkas sebelum kita ngebahas secara spesifik tentang investasi syariah dulu. Terkait dengan memperoleh harta misalnya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa misalnya. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa muslim itu harus kaya? Di Al-Quran jelas, surat An-Nisa ayat 29 itu jelas. Al-Jumu'ah ayat 10 juga jelas. Misalnya ya, ini di An-Nisa 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Ini An-Nisa 29. Disuruh berniaga kita, berbisnis sama Al-Quran itu. Kenapa? Dengan cara berniaga dan berbisnis itu harta kita itu berkembang secara produktif. Kalau kita berbisnis, manfaatnya itu kita dapat manfaat ekonomis, orang lain dapat manfaat karena kebutuhannya mungkin terfasilitasi melalui produk atau jasa yang kita ciptakan. Pemerintah dapat manfaat dan banyak lagi yang dapat manfaat. Sehingga dampak turunan dari berbisnis itu luar biasa. Karena itu dianjurkan berniaga, katanya Al-Quran itu. Kalau kita dianjurkan berniaga, dianjurkan maknanya mengembangkan harta kita supaya asetnya tambah besar, tambah kaya kita. Anjuran Al-Quran itu. Di Al-Jumu'ah ayat 10 itu misalnya, di situ disebutkan intisari dari ayat Al-Jumu'ah ayat 10 itu, bertebaranlah di muka bumi setelah selesai sholat Jumat misalnya, untuk mencari rizki yang halal dan seterusnya. Itu anjuran Al-Quran. Sehingga memperoleh harta itu harus kita sebagai muslim itu harus semangat untuk mengumpulkan kekayaan, tapi caranya harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Salah satu contohnya misalnya gimana caranya memperoleh harta yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Kita mungkin sudah paham, tinggal menjalankan. Yang gak boleh korupsi, hartanya harus diperoleh dengan cara yang sesuai syariah, cara yang legal. Memperoleh harta tidak boleh dari mencuri, korupsi, atau misalnya mendapatkannya dari aktivitas bisnis, tetapi bisnisnya dilarang oleh syariah. Itu contoh bagaimana kemudian Islam memberikan batasan-batasan khusus bagaimana harta dikumpulkan. Kemudian yang kedua itu tentang mengembangkan harta. Surat Al-Hasyr ayat 18 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, itu kunci penting bahwa kita perlu melakukan sesuatu untuk masa depan. Investasi itu, kalau kita berbicara definisi, itu kita mengorbankan sesuatu saat ini untuk memperoleh manfaat di masa depan. Itu investasi. Kalian kuliah sekarang mengeluarkan waktu dan biaya yang cukup besar, tujuannya supaya kalian dapat manfaat di masa mendatang dari pengorbanan kalian saat ini, yaitu kuliah. Begitu juga untuk aktivitas investasi. Kita menanamkan duit kita saat ini dengan cara berbisnis misalnya, atau membeli surat-surat berharga, itu kita mengorbankan konsumsi kita. Kita tahan konsumsi kita, duit kita alokasikan untuk investasi, kemudian harapannya mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Itu anjuran Al-Quran, diinvestasikan. Kalau kita mau kaya, ya, sebagai muslim, harta yang diperoleh harus dikembangkan, harus diinvestasikan, dan itu anjuran Al-Quran. Masalahnya kemudian saudara-saudara kita ini kadang mendefinisikan, ya, aktivitas yang berkaitan dengan muamalah itu semata-mata itu adalah aktivitas duniawi. Kalau definisinya itu begitu, itu ya wajar kadang kemudian kalau kemudian beberapa orang itu kemudian ya tinggalnya ya di masjid aja, ngaji, yang penting sholat, puasa, ngaji gitu, tapi kemudian mengabaikan aspek-aspek duniawi. Tapi kalau mindsetnya dirubah bahwa aktivitas duniawi itu selain memuat unsur ibadah di dalamnya, aktivitas duniawi mencari harta, ya, mencari kekayaan, mencari nafkah, mencari rizki, itu dianggap sebagai sesuatu yang bernilai ibadah untuk kepentingan banyak orang misalnya, itu juga luar biasa, ya, pahalanya luar biasa. Jadi kita aktivitas duniawi yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mencari harta, mencari kekayaan di jalan yang halal, menginvestasikan di jalan yang sesuai dengan syariah, ya, itu harus kita persepsikan bahwa itu semata-mata
bukan untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kepentingan ukhrawi. Kita sebagai muslim tidak akan bisa berbuat banyak kalau nggak punya apa-apa. Jadi apa-apa harus punya dulu. Duit harus punya dulu, harus kaya dulu, baru bisa berbuat banyak ya, terhadap masyarakat misalnya. Dan mengembangkan harta, ini melindungi harta, ini ada dalilnya. Nanti saya percepat aja. Melindungi harta ini merupakan amanah dari syariah ya. Mendistribusikan harta, kemudian mensucikan harta, ini ada zakat, infak, sedekah. Islam mengaturnya dengan sangat indah. Bagaimana kemudian manusia harus mengambil tindakan-tindakan kaitannya dengan pengelolaan harta. Sekarang untuk mempercepat, karena waktu kita tinggal 15 menit ya, kita langsung bagaimana prinsip-prinsip Islam kaitannya dengan investasi, prinsip-prinsip dasar dalam berinvestasi. Prinsip Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus kita turuti sebagai muslim ketika kita itu mau melakukan aktivitas investasi atau mengembangkan harta. Dan prinsip-prinsip umum ini itu telah termaktub secara gamblang di dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga ikuti prinsip-prinsip umum ini dulu. Nanti kemudian kalau ada aktivitas-aktivitas lain, investasi lain yang misalnya tidak ditemukan secara spesifik di prinsip-prinsip umum, baru kita kemudian beralih ke ijma, qiyas dan seterusnya. Pertama, prinsip dasar Islam dalam investasi itu bebas riba. Ya, kalau kita mau mengembangkan harta, pertama harus bebas riba. Tuh. Ini di dalam Al-Qur'an jelas bahwa riba itu haram, dan jumhur ulama, konsensus para ulama terkait dengan misalnya apakah bunga bank itu haram, ya, termasuk riba atau bukan, mayoritas ulama itu konsensusnya mengatakan bahwa bunga konvensional di bank konvensional itu adalah masuk ke dalam kategori riba. Meskipun ada sebagian kecil yang masih mengeluarkan bunga bank konvensional itu dari kategori riba. Tapi mayoritas ulama bunga bank konvensional itu riba, ya. Bahwa riba ini merupakan salah satu yang harus dihindari oleh kita dalam berinvestasi, ini semua ulama mufakat, nggak ada satupun yang menolak. Cuma ulama itu ada perbedaan dalam mendefinisikan apakah bunga bank itu masuk riba atau tidak. Meskipun konsensusnya mayoritas hampir 99% itu mengatakan itu riba. Tapi ada yang berselisih pendapat. Tapi riba ini menjadi prinsip umum. Kemudian yang kedua, bebas dari aktivitas atau entitas bisnis yang operasinya berlawanan dengan ketentuan syariah. Jadi kalau kita mau mengembangkan harta, berinvestasi, mau itu investasinya di aset real atau aset keuangan di surat-surat berharga, entitas atau zat dari bisnisnya itu tidak boleh bertentangan dengan syariah. Buka bisnis, gak boleh buka bisnis yang berkaitan dengan alkohol. Gak boleh buka bisnis warung makan kemudian kalian menjual babi, kita menjual babi, gak boleh. Entitasnya sudah haram. Itu pertama. Kemudian kalau misalnya investasinya di surat berharga, berarti sahamnya sebagai entitas yang kita beli, ya, saham obligasinya yaitu nggak boleh yang nggak sesuai syariah. Sekarang kalau dalam konteks misalnya pasar modal atau Bursa Efek Indonesia, itu Bursa Efek Indonesia itu telah mengeluarkan daftar saham yang sesuai syariah. Kita itu sekarang misalnya ada sekitar 850-an perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Dari 850-an perusahaan itu 527 diantaranya itu adalah perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sehingga dari prinsip yang kedua ini, kalau kalian mau berinvestasi di saham, tinggal pilih di 527 itu. Itu zatnya atau entitas bisnisnya udah sesuai dengan syariah. Kemudian berikutnya prinsip umumnya, bebas dari
Oke ya, ini yang kedua masih ya. Bebas dari aktivitas entitas bisnis yang operasinya berlawanan dengan ketentuan syariah, diantaranya itu perjudian. Aktivitas bisnis yang memuat perjudian, kasino dan seterusnya, jelas haram, itu gambling. Kemudian yang memuat pornografi, alkohol, babi, asuransi, bank dan perusahaan keuangan konvensional. Ini menurut ulama. Kemudian perusahaan yang operasinya berkaitan dengan persenjataan, tapi ini khilafiyah. Ada ulama yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Ya, kenapa? Karena persenjataan itu dianggap lebih banyak mudaratnya, ya, oleh mereka yang mengharamkan. Aktivitas bisnis lainnya itu tembakau, rokok, itu perusahaan rokok itu dalam perspektif mayoritas ulama, ya, itu merupakan entitas bisnis yang haram. Sehingga kalau kalian beli saham, jangan beli saham rokok. Kalau kan kalian mengikuti mayoritas ulama, ya. Kemudian abai terhadap keberlangsungan lingkungan. Ini juga khilafiyah. Ini prinsip umumnya. Kemudian yang ketiga, tadi bebas riba. Bisnisnya atau entitasnya harus sesuai dengan syariah. Itu prinsip umumnya. Kemudian yang ketiga, bebas dari gharar. Gharar itu apa? Gharar itu ambiguitas, ketidakjelasan atau bahaya. Ya. Gharar ini dilarang di dalam Islam. Ini untuk menghindari adanya potensi kerugian di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Gharar ini misalnya kita beli sesuatu, transaksi jual beli itu boleh dalam Islam. Yang dilarang itu riba misalnya. Jual beli itu boleh, dihalalkan. Tetapi jual beli itu bisa jadi batil alias haram kalau kemudian ada unsur gharar di dalamnya. Gharar itu contohnya kita beli sesuatu yang dimana sesuatu yang kita beli itu tidak jelas kualitasnya, kualitasnya, spesifikasinya tidak jelas, ya, barangnya seperti apa tidak jelas, tapi kita beli misalnya, itu jadi batal jual belinya, jadi haram. Jadi gharar itu nggak boleh. Ya, itu ambiguitas, ketidakjelasan. Tetapi menurut beberapa ulama, ya misalnya ya, gharar yang sifatnya kecil-kecil itu masih boleh. Contohnya kita beli rumah misalnya. Kita beli rumah, informasinya harus jelas nih. Rumah ini spesifikasinya seperti apa, luasnya apa gitu ya, yang kurang apa, yang lebih apa. Tetapi misalnya ada retak-retak kecil gitu ya di rumah itu yang kemudian tidak terkomunikasikan informasinya secara jelas, itu gharar kecil. Gharar kecil kayak gitu diperbolehkan sama ulama, ya. Tetapi prinsip umumnya gharar itu nggak boleh, haram. Itu prinsip umum kita melakukan investasi. Itulah kenapa kok kemudian kalau kita berbicara tentang asuransi konvensional itu dilarang oleh ulama, diharamkan. Karena ada unsur ghararnya ini, ketidakpastiannya tinggi, ketidakjelasannya tinggi. Nah, kemudian bebas dari maisir. Maisir ini gambling ya, pertaruhan gitu ibaratnya. Bebas dari gambling atau pertaruhan. Dalilnya apa? Ini ada surat Al-Baqarah ayat 29. Kalian bisa baca di layar. Gambling itu ibaratnya kita mempertaruhkan sesuatu ya dengan mengandalkan kebetulan tanpa analisis yang jelas dan pengetahuan yang baik tentang sesuatu itu. Ibaratnya ini judi lah kasarannya kalau bahasa kita. Ya, maisir ini. Ya, maisir dia dekat dengan gambling ya. Nah, kemudian aturan kunci dalam investasi Islami pertama, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu, pertama, keuntungan dari harta yang kita miliki tidak bisa dihasilkan tanpa disertai kesediaan menanggung risiko. Itu prinsip dasar dalam investasi secara syariah. Kita tidak bisa memperoleh tambahan ekonomis dari harta yang kita miliki tanpa kesediaan kita untuk menanggung risiko. Itu prinsip pertama. Aturan kunci pertama dalam investasi Islami. Tidak ada jaminan keuntungan. Jadi kalau kita investasi itu kan kita mengeluarkan duit saat ini, kemudian
mengharapkan keuntungan di masa depan. Tidak ada yang tahu masa depan itu seperti apa. Sehingga tidak ada yang bisa menjamin apakah investasi kita itu akan untung atau rugi. Kalau kemudian ada investasi yang menjamin bahwa untung dalam 1 bulan 2%, 5% dan seterusnya, itu tidak boleh pada prinsipnya secara Islam. Karena itulah prinsip investasi Islami itu di Islam itu basisnya bagi hasil. Basisnya bagi hasil, artinya kalau misalnya ini untung di masa depan, ya untungnya dibagi sesuai proporsi keuntungannya, tapi nggak dikunci di awal bahwa ini akan untung. Tapi ini bisa juga rugi. Kalau rugi ya dibagi bareng-bareng prinsipnya. Nah ini, kemudian tidak ada kerugian yang melebihi yang diinvestasikan. Kita menginvestasikan duit misalnya 2 juta, kemudian ada kerugian kita menanggung 5 juta, nggak bisa. Islam kerugian yang ditanggung itu sesuai proporsi modal yang kita tanamkan. Itu aturan kunci lain. Semua investor diperlakukan sama atau adil. Tidak ada transaksi jual untuk barang yang tak dimiliki. Kalau ulama zaman dulu mendefinisikan tidak ada transaksi untuk barang yang tidak kita miliki, itu nggak boleh kita jual. Dulu ulama zaman dulu ya itu mengibaratkan kayak kita misalnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan, itu nggak boleh. Karena objeknya itu belum jelas, belum ada. Atau burung yang masih terbang itu kemudian kita jual, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh di dalam Islam. Itu praktek zaman dulu. Praktek dalam investasi modern itu short selling di dalam investasi saham. Ketika kalian misalnya adik-adik ini pernah melakukan investasi saham, ada praktek di pasar modal itu namanya short selling. Di mana short selling itu kita bisa menjual saham kalau kita yakin bahwa saham itu misalnya akan turun harganya di masa mendatang, lalu kita jual saat ini. Tetapi yang kita jual itu bukan milik kita. Kita nggak memiliki saham tersebut, tapi kita jual. Itu secara praktek itu dimungkinkan dilakukan, tapi di Islam nggak boleh, karena kita menjual sesuatu yang bukan milik kita. Supaya menghasilkan untung, uang harus diinvestasikan di sesuatu yang produktif. Ini prinsip umumnya. Harus ada transparansi. Kemudian yang 9 ini ya, uang bukanlah komoditas tapi alat pertukaran. Karena itu kalau ada yang pernah main forex di sini, ya main forex itu nggak boleh dalam Islam, ya. Main forex itu nggak boleh. Kalau kita misalnya mau melakukan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang satu dengan mata uang lainnya, itu ada ketentuan spesifiknya dalam Islam. Tapi kalau praktek yang dipraktekkan forex itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, itu dalam Islam. Nah, ini 5 menit lagi ya. Ya 5 menit lagi saya coba percepat ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa ketika kita berbicara investasi kita itu bisa di aset real, bisa di aset keuangan. Sekarang bagaimana kemudian hukumnya? Hukumnya itu sebenarnya kalau kita mau investasi di aset real, ikuti prinsip-prinsip umum ini tadi. Bebas riba, bebas gharar, bebas maisir, entitas bisnisnya harus sesuai syariah. Ya. Maka sah menurut Islam investasi di aset real. Tapi kalau investasi di aset keuangan, ya sama, ikuti prinsip-prinsip umumnya. Kalau prinsip-prinsip umumnya terpenuhi, maka sah menurut Islam investasinya. Itu sesuai dengan syariah. Sekarang misalnya ragam pilihan investasi dalam konteks kita saat ini ya sebagai masyarakat modern itu beragam macamnya. Kalau aset real jelas buka bisnis. Kalau aset keuangan itu ragamnya juga macam-macam. Dimulai dari deposito di bank syariah, sukuk misalnya, reksadana syariah, atau saham syariah. Ini beda-beda, tergantung kemudian mana yang harus kita pilih. Itu tergantung sejauh mana kita bersedia menerima risiko untuk investasi kita. Ketika kita ini orangnya cenderung hati-hati, ya, sedikit toleransi kita untuk bisa menerima ketidakpastian di masa depan, risiko di masa depan, investasinya ya di deposito syariah saja. Tidak perlu ke saham, ya. Di deposito aja tapi yang syariah. Di atasnya mungkin dia potensi keuntungannya lebih tinggi tapi risikonya juga lebih tinggi, ada sukuk.
Ya, sukuk ini surat berharga syariah. Mirip obligasi, tapi bukan obligasi, tapi sukuk namanya, ya. Di atasnya lagi, kalau kalian misalnya keberaniannya terhadap ketidakpastian di masa depan itu sedikit lebih tinggi lagi, ada instrumen namanya reksadana syariah. Di atasnya lagi ada saham syariah. Untuk saat ini, instrumen investasi di aset keuangan yang bisa dipilih oleh kita, yang ada instrumennya yang sesuai syariah, ini 4 hal ini. Di atas saham syariah mungkin ada forex, produk keuangan, ada cryptocurrency mungkin, ya. Tapi itu kita bahas tersendiri. Tetapi yang jelas sah sesuai syariah ini sampai saham ini bisa. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau beli saham ada 853 perusahaan sekarang, 527 diantaranya sesuai syariah sama. Tinggal pilih saham di 527 itu. Kita sebagai muslim, saya sampaikan tadi, harus kaya. Kalian sebagai generasi muda, siapa tahu di masa mendatang, ya, gerakan perubahan kembali kita, ya, menguasai peradaban dunia itu ya munculnya misalnya dari Indonesia. Kalau dulu guru saya, profesor saya dulu itu pernah gurau seperti ini misalnya. Kebangkitan Islam itu ya, kejayaan Islam itu nggak akan pernah muncul di Timur Tengah, katanya. Di negara-negara Timur Tengah itu hampir mustahil. Ini guyonan ya, nah, tapi realistis ya. Katanya Islam dulu pernah jaya dan pernah memimpin peradaban di abad pertengahan. Kalau kita pengen mengembalikan kejayaan tersebut, hampir mustahil kejayaan itu muncul kembali apinya dari Timur Tengah, katanya, dari negara-negara di Timur Tengah. Kenapa? Karena Barat, katanya profesor saya itu dulu, ya, Barat itu selalu melihat pergerakan-pergerakan misalnya ya di Timur Tengah itu secara politik langsung diganggu. Ya, mulai dari Irak dulu ya, dan seterusnya. Pasti langsung coba dihentikan. Tetapi kalau munculnya dari Indonesia itu sangat mungkin, katanya. Dari timur, dari negara-negara yang memang secara historical itu tidak punya garis historis masa lampau kaitannya dengan peradaban Islam. Kalau kita berbicara Irak misalnya, Iran misalnya, Turki, itu adalah negara-negara Islam yang dia itu memiliki garis masa lampau dengan kejayaan Islam masa lalu. Sehingga kalau Barat itu khawatir bahwa kejayaan itu akan bangkit lagi, itu wajar. Tapi kalau bangkitnya itu tidak dari sana, misalnya dari Indonesia, itu sangat mungkin, katanya profesor saya. Sehingga generasi-generasi muslim sekarang ya, termasuk kalian ini ya, siapa tahu kebangkitan Islam itu munculnya dari Indonesia, dan kalian salah satu pelopornya yang ada di sini. Ya. Kalian yang menghidupkan apinya, salah satunya, siapa tahu, ya. Oke. Ini ada beberapa isu penting ya, yang sebenarnya mungkin saya bahas, tapi waktu kita terbatas. Nanti mungkin ada yang bertanya sekaligus saya jelaskan yang ini. Ini ada isu-isu khilafiyah tentang hukum beberapa hal ini. Ya. Tapi ini udah jam 5.15 ya. Kita beri ruang untuk tanya jawab aja mungkin. Ya. Jadi terima kasih kepada Ustaz Abdul Rafiq yang telah memaparkan materinya. Kemudian di sini kita memberi ruang kepada jemaah ikhwan yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung angkat tangan. Jika tidak ada, ini ada pertanyaan titipan dari jemaah. Ustaz izin membacakannya. Di sini ada pertanyaan dari jemaah akhwat. Ustaz izin bertanya, apakah berinvestasi bukan dengan saham syariah itu berkah? Kemudian bolehkah kita berinvestasi kripto? Terima kasih Ustaz. Ya. Oke. Apakah kalau misalnya kita melakukan investasi saham, lalu yang kita beli itu bukan saham syariah, itu boleh? Jawabannya nggak boleh. Ya.
Karena itu tadi prinsip umumnya itu, kalau kita mau investasi syariah, pertama tadi bebas riba, bebas gambling, bebas maisir. Kemudian yang ketiga, entitasnya harus sesuai syariah. Kalau entitasnya, zatnya saja nggak haram, maka ya nggak boleh. Sama kayak kita beli sesuatu yang itu haram, beli alkohol, ya, kemudian beli makanan yang mengandung babi, haram otomatis karena zatnya udah haram. Sehingga kalau saham atau perusahaannya itu sudah haram, bukan sesuai dengan syariah, ya nggak boleh. Karena itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di Bursa Efek Indonesia kita ini itu ada 853 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Dari 853 perusahaan itu 527 diantaranya itu saham syariah. Sehingga sebenarnya terdapat banyak sekali saham yang bisa dipilih dari 527 itu. Kenapa kita kemudian memilih yang enggak syariah? Ya. Itu untuk yang pertama, ya. Selain karena memang tidak boleh, itu tanggung jawab kita juga sebagai muslim, generasi muslim terutama generasi muda, untuk ikut mengadvokasi, mempromosikan produk-produk keuangan syariah, khususnya pasar syariah. Kita ini di Indonesia, masyarakatnya mayoritas muslim dibandingkan dengan negara lain. Tapi pangsa pasar produk keuangan syariah itu relatif kecil di kita itu. Jadi meskipun muslim, banyak saudara-saudara kita itu yang produk-produk keuangannya termasuk ketika melakukan investasi itu masih di produk-produk konvensional gitu. Kalian sebagai generasi muslim, ya, kalian harus ikut mempromosikan supaya kemudian pangsa pasar itu ikut naik jumlahnya, ya. Jadi itu untuk yang pertama. Kemudian yang untuk investasi kripto tadi. Ini ada di sini di isu penting saya ini. Wifian bisa ditayangkan yang slide tadi enggak? Ya. Di layar. Apakah investasi di aset kripto itu boleh atau tidak? Boleh ditayangkan slide enggak? Yang tadi. Biar dilihat di screen, ya. Nah, ini ada di sini soalnya. Nah, oke. Kripto ini merupakan produk keuangan yang relatif baru, katakanlah gitu ya. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran dan hadis, jelas tidak secara gamblang akan kita dapati hukum tentang apakah investasi di aset kripto itu boleh atau tidak. Sehingga ini hukumnya itu diturunkan dari hasil ijtihad para ulama. Dan hasil ijtihad para ulama terkait boleh tidaknya kripto, ya, digunakan sebagai instrumen investasi itu juga beragam sampai saat ini. Meskipun mayoritas tidak membolehkan. Mayoritas tidak membolehkan, termasuk Dewan Syariah Nasional yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa terhadap produk-produk keuangan di Indonesia, yaitu DSN MUI. DSN MUI itu secara umum mengharamkan investasi di aset kripto secara umum. Tapi ada beberapa ulama lain, khususnya di Malaysia, ya, yang memperbolehkan investasi di aset kripto itu. Kita dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Bahrain dan beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim, itu relatif tertinggal sebenarnya dari sisi keagresifannya dalam pengembangan produk-produk keuangan syariah. Ya. Dulu kita pertama kali memiliki bank syariah di Indonesia itu kalau nggak keliru tahun 2001, ya. Ketika didirikan Bank Muamalah. Di Malaysia itu udah jauh sebelum itu sudah berdiri lembaga-lembaga keuangan syariah. Sehingga advokasi dari level negara itu Malaysia dan Bahrain itu sedikit lebih maju daripada kita. Termasuk fatwa-fatwanya. Fatwa-fatwanya ulama-ulama di Malaysia itu sedikit lebih agresif dan berani. Kita di Indonesia itu relatif hati-hati masih. Karena itu tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kalian nanti teman-teman yang ada di sini, ada di mahasiswa ini, baca misalnya ada salah satu fatwa dari ulama yang di INCIF, University of Global Finance itu, dia membolehkan kripto itu.
baik sebagai alat tukar atau alat investasi. Tetapi di kita itu tidak diperbolehkan oleh DSN MUI. Ya. Lalu mana yang harus saya ikuti, Pak? Ya. Kalau misalnya ada perbedaan khilafiyah seperti ini, kalau kita mengacu kepada kemudian anjuran dari ulama-ulama zaman dulu, ya, kita ikuti yang mayoritas. Tetapi seandainya kita kemudian mengikuti yang lain, itu tidak diharamkan, ya. Tapi anjurannya ikuti yang mayoritas. Nah ini ya. Jadi bolehkah memperjualbelikan mata uang kripto? Harus dilihat sifat atau nature dari mata uang kripto itu tadi. Bitcoin CS itu. Mata uang, apakah dia mata uang atau aset? Kalau dia mata uang, ya, dia itu sah sebagai alat tukar, tapi nggak boleh sebagai alat investasi karena dia bukan komoditas. Tapi kalau mata uang kripto itu kita mendefinisikan sebagai aset, aset digital misalnya, mungkin saja dia sebenarnya boleh kita investasi di situ. Kalau kita mendefinisikan mata uang kripto itu sebagai aset digital, ini yang menjadi bahasan sebenarnya, yang menjadi khilafiyah, ya, yang menjadi sumber perbedaan itu ya definisi apakah mata uang kripto itu aset atau mata uang. Itu sebenarnya. Ya. Ulama Malaysia yang memperbolehkan investasi di mata uang kripto itu menganggap bahwa mata uang kripto bisa didefinisikan sebagai aset. Ya. Di kita lebih konservatif, DSN MUI. Ya. Ini ringkasannya ya. Ini beberapa nih. Beberapa ulama yang membolehkan dan mengharamkan. Misalnya, ini ada yang mengharamkan, ada yang abstain, ada yang mubah. Ini Mufti Muhammad Daud Abu Bakar, pakar keuangan Islam Malaysia, Profesor Monzir Haf, ini ulama dari Suriah, kemudian Blossom Finance, ini lembaga keuangan di Timur Tengah, itu membolehkan. Ya, justifikasinya bisa digunakan untuk transaksi, dapat diperlakukan sebagai aset mata uang kripto itu, aset digital. Sehingga kalau dia diperlakukan sebagai aset digital, itu boleh. Ya, masalahnya banyak yang mempertanyakan, benar nggak sih kripto itu aset? Gitu. Ada underlying asetnya enggak? Mungkin sebagian ada yang mengklaim ada gitu, tapi sampai saat ini masih sumer sebenarnya. Asetnya itu apa gitu? Katanya teknologinya itu asetnya, blockchainnya itu. Ya, kata beberapa pakar ya. Tapi selama kemudian ada underlyingnya, potensi untuk boleh ya bisa, karena bisa didefinisikan sebagai aset ya. Nah ini kalau DSN MUI nih, keputusan dari Dewan Syariah Nasional, kita boleh kripto itu sebagai alat tukar, karena pada prinsipnya kalau kripto cuma digunakan sebagai alat tukar menggantikan uang itu boleh, karena pada prinsipnya uang itu boleh apa aja. Dulu di zaman Khalifah Ar-Rasyidin uang itu kan kulit unta, ya, di zaman dulu kulit unta. Jadi apapun itu bisa jadi uang, bisa jadi alat tukar selama itu disepakati dan diterima secara bersama-sama di masyarakat itu. Pada prinsipnya kalau itu alat tukar ya. Tapi DSN MUI itu mengharamkan sebagai instrumen investasi ini tadi. Kenapa katanya? Karena meskipun ada yang mengatakan bahwa kripto itu aset digital, tapi lebih dekat ke gharar. Katanya MUI lebih dekat ke gharar, sementara gharar ini dilarang dalam Islam yang merupakan salah satu prinsip umum dalam investasi tadi. Inilah tadi yang saya sebutkan bahwa ulama kita itu cenderung lebih hati-hati dibandingkan ulama dan mufti di Malaysia. Malaysia itu sedikit lebih berani, agresif ketika kemudian menetapkan hukum-hukum tertentu terkait produk keuangan. Ya. Nah, ini beberapa alasannya ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin bisa disyukur Ustaz karena waktu kita terbatas nih. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang telah menghadiri majelis ilmu ya. Kalau di dalam hadis itu disebutkan bahwa ketika kita itu menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan selama 1 tahun. Semoga apa yang telah kita diskusikan dan saya bagikan sedikit tadi bisa diambil manfaatnya oleh kita semua. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di kajian-kajian yang lain kaitannya dengan bagaimana Islam mewarnai berbagai aspek kehidupan kita sebagai masyarakat modern ya.
Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.